Berita tentang apa yang diperbuat Kanki itu seketika menyebar termasuk Kantan dan Kanyo. Dari dua kerajaan itu tidak ada yang membenarkan dari tindakan sadis Kanki tersebut. Rishi sebagai pejabat kerajaan Qin sangat menyesalkan tindakan brutal Kanki, yang menurutnya itu sebuah kesalahan besar, lantaran Kanki telah membantai sesama rakyat Cina. Raja Qin sendiri tidak kuasa menahan kemarahannya kepada Kanki. Ia siap mengerahkan pasukan rajanya menuju tempat Kanki. Di markas unit Hisin, Shin marah-marah setelah mengetahui alasan Kanki menugaskannya jauh dari markasnya. Yang tidak lain dan tidak bukan, Kanki sudah tahu kalau Shin akan menghentikannya. Shin berniat menghantam Kanki, tapi dihentikan Karyoten. Kalau itu dilakukan bakal terjadi perang besar antara pasukan Kanki dan unit Hisin. Ten berat mengakuinya bahwa saat ini Kanki adalah jenderal besar, yang dimana tugas unit Hisin sekarang adalah melindungi Kanki dari amukan Zhou. Yang Ten percaya setelah mendengar apa yang dilakukan Kanki kepada tawanannya, mereka pasti mengirimkan pasukan penuh mereka. Dan itu fakta yang terjadi. Ten mengatakan itu sambil menangis. Kanki pasti diadili lantaran sudah melakukan pembantaian sadis, dan itu bukan tugas Shin. Dan orang yang tidak akan mengampuni kekejaman Kanki adalah Raja Qin sendiri. 9 hari kemudian pasukan raja tiba di markas Kanki. Maro mendapatkan laporan bahwa puluhan ribu pasukan raja sedang menuju ke arah markasnya. Kedatangan raja tersebut jelas bukan untuk mengucapkan selamat atas keberhasilan pasukan Kanki. Maron sadar bahwa kedatangan raja ke garis depan terkait dengan pembantaian dilakukan Kanki. Maron pun sadar bahwa saat ini Raja Qin pasti sudah sangat murka, dan kemungkinan besar nasib Kanki akan berakhir di sini. Maron langsung menginstruksikan pasukannya untuk memperlambat pasukan besar raja, yang setelahnya Maron memerintahkan seluruh komandan Kanki beserta pasukan-pasukan suku terkuatnya untuk kembali berkumpul. Raja mendapatkan pesan dari Kanki untuk menemuinya di lokasi yang sudah ditentukannya. Raja dan Shogun Kun jelas mengetahui apa yang ada di pikiran Kanki, lantaran tempat tersebut adalah tempat pasukan Kanki berkumpul. Untuk itu Raja memerintahkan pasukannya untuk menyebarkan barisan. Akhirnya Raja menemui Kanki, yang disambut Kanki dengan duduk santai sambil ongkang-ongkang Kanki di atas meja. Sikap Kanki tersebut sungguh membuat Shogun Kun marah. Raja meminta penjelasan tentang alasan Kanki membantai 100.000 tawanan perang. Dengan entengnya Kanki menjawab bahwa ia hanya gabut saja, katanya. Jawaban Kanki dan ketidaksopanannya tersebut, membuat Raja marah dan meminta tentaranya memenggal Kanki. Yang direspon Kanki dengan santai. Tapi tidak dengan kokuo, ia langsung menghentikan algojo Raja, dan mengancam Raja bahwa saat ini Raja sudah terkepung oleh pasukan Kanki. Maron akhirnya angkat bicara, ia memberikan alasan masuk akal tentang pembantaian yang dilakukan Kanki. Maron juga menceritakan dengan jujur, bahwa Maron menyebarkan berita palsu sehingga membuat 100.000 pasukan Kocho menyerah. Atas besarnya pasukan musuh yang Maron tangkap tersebut. Membuat Maron takut mereka mengetahui kebenarannya dan kembali berontak. Dan jika itu terjadi Maron yakin bahwa pasukan Kanki bakal kalah telak. Rupanya alasan Maron tersebut tidak masuk di akal Raja. Menurut Raja jika tahu tawanan lebih banyak dari pasukan Kanki, seharusnya Kanki tidak menghabisi semua. Kanki hanya perlu menyeimbangkan kekuatan tempur tawanan untuk menghentikan mereka. Dan Raja sudah seringkali mendengar bahwa pasukan Kanki selalu menghabisi musuh yang sebenarnya tidak perlu dihabisi. Yang direspon Kanki lagi-lagi dengan santai. Kanki tertawa, menurut Kanki bahwa orang yang paling banyak membunuh itu adalah Raja Qin sendiri yang sudah memulai invasi ini. Raja merespon, mengatakan pembicaraan Kanki itu menyesatkan, memang Raja Qin sudah menghabisi ratusan ribu pasukan musuhnya, tapi yang dibicarakan mereka saat ini adalah tentang tawanan perang, dan Raja tidak ingat memerintahkan pasukannya untuk menghabisi tawanan perang. Untuk itu sebuah hukum bagi pelaku pelanggaran berlaku saat ini, karena Raja tidak ingin ada Hakuki lainnya. Diketahui salah satu keenam jenderal besar Qin terdahulu yaitu Hakuki membantai 400.000 tawanan Zhou. Yang dimana akibatnya salah satu kota Zhou yang terkena bantai menaruh dendam turun-temurun kepada Qin, yang akibatnya mereka tidak akan mau diperintah Raja Qin nantinya. Dan tindakan Kanki tersebut mengingatkan Raja akan hal itu, dan kejadian keji itu tidak boleh lagi terjadi. Pokoknya Raja Qin melarang, jika setelah perang selesai dan tidak bisa menyatukan Zhou di bawah panji Raja Qin, perjuangan mereka mengambil alih Zhou saat ini akan sia-sia. Mendengar perkataan Raja tersebut membuat Kanki tertarik, Kanki mulai kebingungan. Bagaimana tidak, setelah Raja Qin merampas semua yang dipunya Zhou saat ini, setelah Zhou takluk nantinya. Raja Qin akan berbagi makanan dengan mereka? Dan menurut Kanki itu mustahil bisa diterima Zhou. Tapi Raja Qin yakin bisa. Dengan santainya Kanki meminta pendapat Kokuo. Menurut Kokuo itu hanya mimpi, tidak ada kata saudaraan dengan Zhou. Membayangkan tubuh Raido yang tercincang saja membuat emosi Kokuo mendidih. Akhirnya Raja Qin mengerti, ia yakin dengan berjalannya waktu akan
Dan perkataan raja itu terpotong oleh penjelasan Kanki, yang mengajarkan sang raja seperti apa sosok manusia itu sebenarnya. Mendengar mimpi rajanya yang katanya akan mempersatukan seluruh kerajaan dan mengakhiri perang, dan hidup bahagia selamanya, membuat ekspresi Kanki sekarang berubah serius. Menurut Kanki, umat manusia tidak akan membiarkan itu terjadi. Dan Kanki menegaskan bahwa rajanya itu terlalu berharap banyak kepada manusia. Melihat ekspresi Kanki barusan membuat seluruh orang yang menyaksikan pembicaraan terhentak, tapi tidak dengan Raja Qin. Ia masih menampilkan ekspresi optimismenya. Menurut Raja Qin tidak ada yang salah dengan itu. Ia rela menanggung seluruh akibatnya untuk perdamaian itu tercipta. Berbeda denganmu Kanki, katanya, yang tidak berbuat apapun, lalu berakhir dalam keputusasaan. Semua orang tidak mengerti dengan pembicaraan Raja barusan, dan sepertinya Raja mengetahui apa yang terjadi kepada Kanki. Kanki tidak ingin melanjutkan pembicaraan itu, lantas Kanki meminta keputusan apa yang akan diambil Raja untuknya. Jika Raja berniat memenggalnya, Kanki pastikan akan berlaku sama kepada Raja Qin sendiri, yang diakhiri dengan tertawaan dari Kanki. Ya, tadinya Raja akan memenggal Kanki jika Kanki tidak bisa menjelaskannya. Tapi berkat Maron, Kanki selamat dari hukuman. Menurut Kanki, padahal alasan Maron sangat konyol, katanya. Tapi bukan itu saja yang membuat Raja mengampuni Kanki. Alasan lainnya karena Kanki sukses mengalahkan Kocho, dan itu kesuksesan yang sangat penting bagi kerajaan Qin. Kanki mempertanyakan tentang statusnya yang seorang jenderal besar. Kanki siap katanya mengembalikan kalung emasnya kepada Raja, jika Raja menginginkannya. Tapi menurut Raja kekuatan ke-6 jenderal besar saat ini sangat dibutuhkan, dan formasi tidak berubah, Kanki masih menjadi bagian dari jenderal besarnya. Tapi Raja mengingatkan, jika kejadian saat ini terulang kembali, tidak ada lagi diskusi seperti saat ini, Raja akan langsung memenggal Kanki. Dan jika Kanki masih menaruh kakinya di atas meja saat berhadapan dengan Raja, Raja akan langsung memotongnya. Setelah itu Raja Qin melihat tumpukan tengkorak tawanan, dengan tampang tertekan tubuh bergetar. Sampai akhirnya tiba-tiba Shin datang ke tempat Raja. Seolah tahu suasana hati sahabatnya, Shin membawa Raja dari tempat suram itu untuk pergi ke wilayah EQ, wilayah yang baru saja unit Hisin pimpinannya taklukkan. Shin menceritakan saat ia dan pasukannya bertempur merebut EQ. Shin juga meminta maaf kepada Raja, andai saja Shin sedikit cerdas mungkin Shin bisa mencegah pembantaian Kanki. Hingga saat ini Shin masih belum memahami Kanki. Melihat betapa rapihnya Kanki mempersiapkan strategi di EQ, Raja tidak ragu menyebutnya Kanki seorang jenderal jenius. Raja juga mengatakan bahwa itu bukan kesalahan Shin. Hingga saat ini Raja tidak bisa menghukum Kanki lantaran kekuatan dan kecerdasannya masih dibutuhkan. Tapi yang ditakutkan Raja saat ini bukan datang dari Kanki, melainkan efek dari kejadian yang dibuat Kanki. Ia yakin moral Zhou bakal meningkat dan itu bakal menyulitkan pasukannya untuk menaklukkan Zhou. Dan yakin setelah perang ini usai rakyat Zhou tidak akan memaafkan Qin. Shin menenangkan Raja, selama masih ada dirinya selaku pedang tak terpatahkan rajanya. Shin akan menaklukkan Zhou tanpa tindakan gila seperti Kanki. Melihat Shin yang begitu bersemangat membuat Raja sedikit lega saat berada di dekat Shin. Raja menunjuk kota Bujo dan Heiyo, setelah mendapatkan kedua kota itu. Yang artinya pasukan Qin saat itu sudah berada tepat di halaman ibu kota Zhou Kantan. Yang artinya tinggal 3 kota lagi yang harus ditaklukkan Qin, sebelum akhirnya Zhou benar-benar jatuh. Berpindah lagi ke markas Kanki. Yang dimana saat ini Naki ada di sana, dengan tujuan menemui mantan bosnya Kanki. Kokuo yang melihat Naki ada di markasnya seketika kesal melihat si pengkhianat Naki. Naki juga mendapatkan kabar tentang Raido dan tahu apa yang terjadi setelahnya. Naki sadar pemenggalan 100.000 pasukan Zhou itu semata-mata untuk membalaskan dendam atas kematian Raido. Tapi menurut Maron tidak, memang seperti itu Kanki. Yang sebelumnya dijuluki Kanki si pemenggal. Salah seorang komandan memaklumi Kanki seperti itu, lantaran Raido komandan pertamanya Kanki, sekaligus komandan paling dekat dengan Kanki. Naki yang mendengar itu terkejut, lantaran yang ia tahu klan Saki lah pasukan terlama Kanki. Dari sini Naki mulai penasaran. Satu-satunya yang tidak punya perwira di pasukan Kanki adalah klan Saki, belum lagi Kanki selalu menjaga jarak dengan klan tersebut. Dan fakta itu juga membuat para komandan Kanki bertanya-tanya. Sedangkan Kanki sendiri sedang bersama seorang wanita, di depan wanita itu terdapat sebuah topeng yang biasa klan Saki pakai. Kembali kepada Shin dan rajanya. Shin menemani Raja menyapa prajuritnya, termasuk menjenguk pohon. Setelah itu Raja meninggalkan 30.000 pasukannya sebagai pasukan bantuan, dan Raja kembali ke Kanyo dengan pasukan kecil. Dikatakan meskipun mereka menang, baik pasukan Kanki dan Gyokoho sudah banyak kehilangan banyak prajurit. Dan bantuan ini memulihkan pasukan mereka. Di lain pihak,
Sesuatu sedang berkecamuk di dalam Zhou yang sedang kalah dan berduka. Dikatakan sesuatu itu adalah orang yang paling berbahaya yang belum pernah dihadapi Qin, yang mengancam akan menghadang jalan mereka. Berfokus di ibu kota Zhou Kantan. Para pejabat Zhou mulai ketar-ketir, mendengar sebentar lagi pasukan besar Qin akan mengetuk pintu gerbang Kantan. Bahkan katanya beberapa pejabat sudah siap berkemas meninggalkan Kantan, tapi Kakukai mengingatkan mereka. Jikapun mereka meninggal Zhou dan selamat, mereka akan berakhir menjadi gelandangan, setelah jabatan dan kekuasaan di kerajaan Zhou lenyap. Untuk menjaga kekuasaannya itu, Kakukai meminta seluruh pejabat Zhou untuk mempertahankannya dengan meladeni kerajaan Qin. Yang jadi masalahnya, jenderal-jenderal Zhou yang tersisa tidak ada yang selevel dengan Kocho. Sampai akhirnya Kakukai mendapatkan laporan bahwa jenderal besar Zhou mantan Tiga Langit Agung Zhou, yaitu Renpa berniat kembali. Awalnya Kakukai yang mendengar itu, menganggap sebagai anugerah. Tapi penasehat Kakukai menjelaskan alasan Renpa sebelumnya ditendang dari Zhou, yang katanya karena mengkritik Raja Zhou sebelumnya. Itu kenapa jika Renpa kembali kekuasaan Kakukai yang ia peroleh saat ini akan terusik, lantaran jika Renpa berkhianat maka tidak ada diskusi, yang ada Kakukai dan antek-anteknya dipercaya bisa wassalam. Dengan berat hati Kakukai menolak Renpa, dan menunjuk kembali Riboku sebagai panglima perang. Akhirnya setelah 2 tahun fasib, Riboku sang ahli taktik jenius comeback. Lalu setahun kemudian Riboku versus Kanki akan segera berhadapan.